Saya kasih contoh. Kalau ada seorang pelukis, di depannya ada seorang laki-laki misalnya, atau anggap seorang wanita, ini tentu perbuatan yang keliru, tapi saya kasih contoh. Kemudian dia bisa melukis seperti orang itu persis. Apa yang antum bilang? Hebat ya? Atau dia duduk di luar sana, di luar bangunan, lalu dia melihat langit, potongan langit tertentu di sisi dia, ada mungkin sedikit awannya, ada matahari lagi terbit, lalu dilukis sama dia. Persis seperti itu antum lihat. Kira-kira antum bilang apa? Bagus ya. Mungkin lukisannya akan dijual sekian miliar. Gitu kan harganya. Padahal apa yang dia lakukan? Dia hanya menciplak. Dia hanya menciplak, hanya sekedar mengambil apa yang sudah ada. Apa yang dia lakukan manusia itu? Enggak ada sesuatu yang dia lakukan. Karena sempurnanya ciptaan Allah sampai membuat mereka apa? Luar biasa kagum dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu bukan main-main itu. Makanya dia katakan fa ahsana suwarakum, dan dia menyempurnakan serta membuat sebaik-baiknya. Ahsana ya, itu bukan cuma sekedar hasan, tapi sudah menggunakan alif lagi, berarti yang lebih baik lagi. Fa ahsana suwarakum, baik-baik, sebaik-baik melukis atau membentuk kalian, gitu kan. Sampai ulama mengatakan seluruh milimeter dari tubuh ini sampai ke ujung-ujung jari kaki itu sebuah keajaiban. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kita turun ke dahi, ada ukuran tertentu dari tempat tumbuh rambut sampai alis, kemudian alis, jarak antara keduanya, kemudian jarak antara alis dengan mata, kemudian di antara mata dengan bibir ada pipi, kemudian ada ini, ada kuping, terus sampai leher, bagaimana Allah SWT, dada, kemudian perut, kemaluan, kemudian paha, kemudian lutut, kemudian kaki. Itu komposisi yang luar biasa Allah menciptakan. Lalu Allah mengatakan apa? Warazaqakum. Ini saksi bahasan kita. Lalu Allah ya setelah menciptakan kalian tadi, membuat kalian sebaik-baik semua, lalu Allah fungsikan itu. Semua berfungsi mata, dijadikan sebagai rezeki, fasilitas yang bisa digunakan. Minat thayyibat, dari semua yang baik-baik ya, semua jadi difungsikan dengan baik. Telinga dengar yang baik, tangan pegang yang baik, kaki melangkah yang baik, kemaluan letakkan pada tempat yang baik, semua yang baik. Memasukkan makanan asupan cari yang baik. Allah sudah ciptakan yang baik dan yang buruk tentunya, gitu kan. Jadi Allah SWT menciptakan semua, tapi Allah katakan ini yang baik nikmatin, ini yang buruk tinggalkan ya. Nabi Adam AS dikatakan nikmatin semua di surga kecuali satu ini, jangan ya. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Jadi tidak boleh dilanggar memang. Kenapa Allah ciptakan babi? Ya supaya kita tahu ini babi yang haram ya, bentuknya begini. Kalau Allah enggak ciptakan lagi babi, nanti manusia protes lagi. Ya Allah, babi yang kau haramkan tapi kami enggak pernah lihat bentuknya. Ini bentuknya, jangan dimakan ya. Selesai, gitu kan? Jadi supaya tahu, maka yang thayyibat saja, yang baik-baik saja makan. Kok aneh manusia disuruh makan baik-baik, disuruh menikah, disuruh pergaulan yang baik-baik, disuruh ekonomi yang baik-baik, tidak ada yang haram, disuruh politik yang baik, tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Allah SWT mengatakan thayyibat, kalau diikuti dengan kejujuran akan baik, diikuti dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan, dengan luar biasa gitu kan. Artinya semua yang Allah sudah ajarkan, jalankan. Udah tidak akan ada masalah. Tapi manusia kadang-kadang keluar dari kata-kata thayyibat. Lalu Allah mengatakan zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian. Artinya mafhum mukhalafahnya di sini, lawan daripada pemahaman itu apa? Mana Tuhan yang lain? Coba buktiin. Apa yang mereka lakukan? Fatabarakallahu rabbul alamin, maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah, Tuhan alam semesta. Jadi alamin itu bukan cuma alam semesta sebenarnya definisinya. Alamin itu adalah semua, kullu ma siwallah dikatakan alam. Semua selain Allah dikatakan alam. Apa saja, di langit, di bumi, kelihatan, tidak kelihatan, namanya alam. Maka dikatakan Rabbul Alamin, bukan Tuhan alam semesta sebenarnya, itu lebih sederhana. Kalau yang lebih hebat lagi adalah Tuhan segala selain Allah. Semua selain Allah Azza wa Jalla. Lalu di jalan dalil yang keempat adalah surah Qaf. Qaf ini surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wama laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli abdin munib
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. Ini ayat yang luar biasa ya. Baik, kita masuk ke terjemahan dan tadabburnya. Afalam yanzuru, tidakkah mereka melihat? Semua jin, manusia disuruh lihat. Kenapa kita akan jin sama manusia? Karena di sini Allah sudah jelaskan tadi di Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi banyak mukhatabat yang ada dalam Al-Qur'an ya. Jadi semua hal-hal yang diajak untuk berfikir oleh Allah dalam Al-Qur'an, atau diajak ngomong atau diingatkan atau dilarang, itu untuk jin dan manusia, tidak untuk makhluk yang lain. Karena memang untuk jin dan manusia saja ya Allah mengatakan itu. Tidakkah mereka jin dan manusia semuanya, wawunya wawu jamak jelas, jadi rame-rame. Afalam yanzuru, tidakkah mereka semua melihat ilas sama, sama pakai alif lam, ilas sama berarti sama yang jelas. Kalau sama saja berarti di atas kepala mereka, tapi ilas sama semua yang mereka bisa jangkau dengan pandangan matanya di atas kepalanya. Fauqahum, dalam bahasa Arab ada dua yang digunakan kosakata untuk di atas. Ya kan gitu. Ada ala dan ada fauq. Kalau ala sesuatu yang melengket. Seperti kopiah saya katakan ala ra'si, di atas kepala saya tapi melengket. Tapi kalau di atas lebih jauh dikatakan fauq. Atap ini kita bisa mengatakan fauqa ra'si, di atas kepala saya karena berjarak. Langit. Makanya Allah mengatakan ilas sama fauqahum. Langsung, jadi yang di atas sekali, di atas kepala mereka. Kaifa banainaha, bagaimana kami dirikan itu, bagaimana kami bangun. Kemudian wazayyannaha, lalu kami hiasi dengan bintang-bintang, dengan awan. Subhanallah, ini kalau kita hubungkan dengan banyak sekali ayat tentunya. Ini sebagian ayat saja ya, tapi kalau ini ayat-ayat kita hubungkan dengan bagaimana Allah tantang melihat kepada penciptaan langit, luar biasa. Dalam ayat lain Allah mengatakan kaifa banainaha bighairi amadin tarawunaha. Perhatikan langit bagaimana kami dirikan tanpa tiang, yang kalian bisa lihat dengan mata kepala. Kok bisa ada? Ini nggak mungkin kalau tanpa tembok, gitu kan? Bisa berdiri atap ini, ditaruh besi. Bagaimana langit itu tanpa tiang? Semuanya tanpa tiang. Kata para ulama tafsir dalam mengatakan khalqus samawati wal ardi akbar min khalqihim. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia itu sendiri. Jadi kalau manusia sudah keajaiban tidak di tubuhnya, maka itu lebih luar biasa. Dan memang langit itu kata ulama dijabarkan tidak ada tiangnya. Emang begitu saja. Jadi seperti ini tanpa sandaran, bagaimana bisa ini berdiri gitu? Ini masih ada yang memegang ya. Tapi di sini memang tidak ada. Emang cuma seperti payung tanpa pemegang. Bagaimana bisa itu? Itu dimaksud dengan banainaha. Bagaimana? Wazayyannaha, kami penuhi lagi di situ dengan bintang-bintang, kan banyak kan? Sebagaimana dalam surah Al-Mulk juga Allah jelaskan ayat 4-nya gitu kan? Ya. Yang Allah SWT mengatakan setelah di ayat ketiganya dulu, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah menciptakan 7 lapis langit bersusun. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan menemukan pada ciptaan Allah itu tafawut, ya, adanya celah-celah, kekurangan-kekurangan. Farji'il basara hal tara bin futur, thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasiyan wa huwa hasir. Kemudian pandangkanlah matamu ke langit itu, kau tidak akan pernah menemukan satupun celah aibnya, kekurangannya, dan kalau kau turunkan pandanganmu, maka niscaya pandanganmu akan merasa capek sementara belum mendapatkan kekurangannya. Lalu pandangkan sekali lagi, niscaya kamu akan turunkan lagi kembali pandanganmu dalam kondisi letih sementara dia tidak mendapatkan kekurangannya. Kemudian Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyaitan wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami telah hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Jadi kata-kata dari sini wazayyannaha dalam ayat tadi ya, di dalam yang kita bahas ini surah Qaf adalah dikuatkan dengan Al-Mulk ayat 4 yang menjelaskan dihiasi dengan bintang-bintang. Dan sekarang kalau kita lihat ilmu pengetahuan alam, para ilmuwan pun cuma bisa mengatakan luar biasa berapa miliar bintang di langit sana dan berapa besar kekuatan cahayanya. Lampu, cari lampu yang paling kuat wattnya dan kira-kira lihat berapa jauh yang dia bisa jangkau.
Lampu mobil itu sorotannya memang dibuat atau pesawat itu dibuat untuk jangkauan 1 kilo, 2 kilo. Kalau sudah 3 kilo itu sudah luar biasa. Bisa 3.000 meter jangkauan itu luar biasa, sudah dianggap yang paling canggih. Bintang kira-kira berapa miliar kilo dari kita gitu. Masih bisa dilihat cahayanya. Itu bukan main-main itu. Kan gitu, itu luar biasa. Allah SWT menjelaskan, dan Allah menjelaskan juga ada surah sendiri namanya surah An-Nur. Cahaya sendiri itu Allah yang ciptakan, dan Allah itu juga penuh dengan cahaya. Keajaiban yang luar biasa gitu. Kemudian Allah mengatakan wa ma laha min furuj. Tidak ada kekurangan, tidak ada celah aibnya langit itu. Kemudian Allah mengatakan wal arda madadnaha. Lalu bumi kami hamparkan. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan. Alqaina itu orang Arab kalau mengatakan alqaitu berarti dia melempar sesuatu, itu alqa. Waktu Nabi Musa dikatakan wa alqi ma fi yaminika, dan lemparkan apa yang di tanganmu, gitu kan. Jadi kata-kata di sini wa alqaina fiha, dan kami lemparkan dengan cara tertancap fiha, di atas bumi itu rawasiya, gunung-gunung yang sangat kokoh gitu. Wa ambatna fiha, tidak cukup lagi di situ Allah mengatakan dan kami tumbuhkan dari bumi itu ya sendiri, dari ard tadi, fiha min kulli zaujim bahij, semuanya yang tumbuh berpasang-pasangan. Pohon ada jantan ada betina. Yang itu enggak mungkin tanpa jantan dan betina tidak bisa berkembang biak. Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan memang sudah begitu. Dan tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Allah Azza wa Jalla yang ciptakan. Dari mana kita bisa jadi laki-laki di sini dan akhwat kita dibawa jadi perempuan? Siapa yang buat itu? Beda jenis kelaminnya, kemudian beda juga sebagian poster-poster tubuhnya, beda fungsi-fungsinya, gitu kan? Perempuan bisa hamil, ada rahimnya, laki-laki tidak ada. Bagaimana semua itu? Dan siapa yang membuat itu? Itu Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini jelas sekali bagaimana Allah mengatakan min kulli zaujim bahij. Hewan-hewan pun begitu, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Yang paling luar biasa nanti kalau kita jelaskan masalah kurma itu sendiri ya, nanti akan ada disebutkan sini. Lalu Allah mengatakan tabsiratan, ya itu tabsira, ba sod dengan ra, kalau ketemu dengan ta kata ulama adalah bukan penglihatan mata saja, tapi bisa masuk penglihatan mata, pendengaran telinga, ya kemudian penglihatan dengan tidak kelihatan oleh manusia, oleh hati manusia. Kata-kata tabsirah, jadi semua itu akan menjadi pelajaran, penglihatan bagi seluruh anggota tubuh kalian. Wa dzikra, dan peringatan likulli abdin, untuk semua hamba tapi ada sifatnya munib. Munib ini orang yang mau pakai tadi anggota tubuhnya, tangannya untuk berfikir kepada Allah, matanya untuk melihat kekuasaan Allah, telinganya untuk mendengar kekuasaan Allah, itu munib namanya. Di abdin munib adalah hamba yang mau melihat ini, bukan cuma bangun tidur lagi, makan lagi. Makan aja itu sudah cukup kita bisa lihat dari mana nasi ini, beras ini. Oh dari padi. Padi itu bagaimana bisa tumbuh? Berapa lama petani harus kelola? Melalui air, melalui ini, proses ini, dibersihkan segala yang kita cuma tahu masukin di mulut, tidak. Lalu bagaimana pada saat saya masukin di mulut, ini fungsinya bisa, gigi saya siapa yang ciptain, bisa fungsi untuk, ini ada gigi taring, ini ada gigi yang menghancuri, ini ada gigi yang meratakan, kemudian kita kunyah. Kenapa harus dikunyah? Kemudian pada saat dikunyah ada rasa di lidah. Dari mana ini keajaiban yang luar biasa? Kemudian masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan begitu masuk, subhanallah, begitu masuk ke usus terbagi. Mana yang jadi nutrisi tubuh, yang mana jadi kotoran tidak dibutuhin. Antum kalau buang air besar itu, azakumullah, itu luar biasa ayat-ayat tanda kuasa Allah. Makanan yang kau makan berlebihan akan keluar ya. Ini penyakit-penyakit. Kalau enggak keluar, coba kalau tidak BAB 2 hari 3 hari. Itu luar biasa gitu. Rasa saja mau buang air, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau antum tidak punya rasa. Kita nggak tahu kapan kita mau buang air, mungkin buang air di jalanan. Kalau kita tidak punya rasa pada saat buang air, oh sudah selesai berhenti, maka kita tidak akan berhenti, mungkin bisa seharian di kamar mandi. Rasa itu luar biasa gitu. Sebuah nikmat yang luar biasa. Itu fungsi-fungsinya itu semua rizq bagi hamba. Kita bisa punya fungsi, lapar sendawa, kenyang sendawa lagi. Sudah peringatan, berhenti ya, jangan tambah lagi, nggak akan berguna. Karena itu akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran, tidak ada manfaatnya. Allah SWT penciptanya sudah mengajarkan kita, memberitahukan dia menciptakan, memberitahukan fungsi-fungsinya, dan dia mempertahankan itu.